Yo, sobat. Apa kabar? Di awal cerita, diperlihatkan cewek cakep dan seksi bernama Takamine. Takamine adalah gadis sempurna kasta tertinggi di sekolah. Tak hanya cantik, Takamine juga dikenal pandai dalam akademi, maupun olahraga. Berkebalikan dengan teman sekelasnya, bernama Shirota, siswa biasa yang hawa keberadaannya tipis dan tidak memiliki teman. Namun, inilah yang membuat kisah percintaan yang menarik, antara Shirota dan Takamine. Cerita berpindah, saat Shirota sedang makan dan minum di gudang penyimpanan alat olahraga. Saat sedang bergumam karena bakal dapat nilai buruk lagi. Tiba-tiba datang seorang wanita, yang ternyata itu adalah wanita idaman sekolah, Takamine. Dengan heran, Shirota melihat wanita idaman di sekolah, kenapa sedang ganti baju di belakangnya, padahal itu bukan ruangan ganti. Dengan rasa penasaran pun, Shirota, yang agak mulai nafsu melirik ke belakang. Terlihat tubuh Takamine, yang sedang tidak memakai bra. Shirota yang kebayang-bayang akan tubuh Seimok Takamine, merasa dirinya menjadi manusia yang gagal. Beralih ke kelas. Shirota yang memperhatikan Takamine, sekilas kebayang kejadian yang tadi ketika Takamine buka baju. Pak guru pun tiba di kelas, untuk membagikan hasil ujian para muridnya. Satu persatu murid pun dipanggil, giliran Shirota dengan bangganya, bergumam bahwa nilainya cukup tinggi. Padahal dia dapat nilai 52. Selanjutnya Takamine, para murid pun terheran, karena Takamine yang biasanya dapat nilai 100, kini rekor sempurnanya pun hilang, karena dia dapat nilai 98. Tapi ada yang aneh dengan Takamine, karena nilainya yang tidak sempurna itu, tiba-tiba dia membuka roknya, dan membuka celana dalamnya. Sontak Shirota pun ikut melongo ngeweh, melihat Takamine buka cawetnya itu. Sontak Shirota pun terkaget, selepas tadi Takamine buka celana dalamnya, tiba-tiba waktu terulang lagi ke pembagian nilai ujian. Dengan Takamine, yang malah ganti menjadi nilai 100. Shirota, merasa sangat aneh, karena kejadian tadi itu terlalu nyata buat dia. Karena terlalu penasaran, akhirnya Shirota pun menghampiri Takamine yang berada di ruang OSIS, untuk menanyakan kejadian tadi. Shirota yang agak ragu, menceritakan kejadian yang tadi, kepada Takamine. Selepas Shirota selesai berbicara, wajah Takamine tiba-tiba terlihat agak marah. Takamine menanyakan pada Shirota, apakah dia sudah menceritakan kejadian itu dengan orang lain. Shirota pun dengan gugup menjawab, dia belum menceritakan kejadian tadi kepada orang lain. Takamine yang dari tadi kelihatan marah, tiba-tiba memojokkan Shirota ke tembok. Dan bertanya pada Shirota, apakah dia lihat dada Takamine pas ganti baju di ruang peralatan olahraga. Sontak Shirota menjadi panik, karena dia memang melihat Takamine, pas ganti baju di ruang alat olahraga. Tapi, Takamine tidak mau menuduh Shirota dengan berlebihan. Takamine pun mulai menyuruh Shirota duduk, untuk mendiskusikan kejadian tadi. Saat Takamine mau memberikan minuman ke Shirota, Shirota yang panik, sejenak berpikiran, dia akan dikeluarkan di sekolah karena masalah ini. Karena sangat gugup, tanpa sadar Shirota menumpahkan air minum ke baju Takamine. Dengan santainya, Takamine malah membuka baju, karena ingin menunjukkan sesuatu pada Shirota. Dengan kaget, Shirota agak bingung, kenapa baju Takamine basah. Karena Shirota yang membuat baju Takamine basah, Takamine pun menyuruh Shirota untuk mengelap bajunya. Takamine pun mulai menggoda Shirota, yang sedang mau mengelapnya.
Saat Shirota sedang fokus mengelap baju Takamine, Takamine mulai menanyakan pada Shirota, apakah dia tidak menyadari sesuatu yang beda. Karena Shirota yang tidak tahu, akhirnya Takamine memegang tangan Shirota, dan menempelkan di dadanya. Shirota yang tidak tahu apa bedanya, seketika itu biji telurnya ditendang oleh Takamine. Takamine pun memaklumi Shirota yang tidak tahu perbedaannya, karena dia sedang memegangi dada gadis tercantik di sekolahan, yang membuat pikirannya agak error. Takamine mulai menjelaskan, selain tubuhnya yang basah tadi, bra yang dia pakai pun menghilang. Itulah kemampuan Takamine yang disebut, gadis belum ternoda, atau Virgin Eternal Rod. Saat Takamine melepaskan pakaian dalamnya, dia bisa membatalkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Contohnya, saat tadi Shirota mau menumpahkan air ke baju Takamine, dia bisa membatalkan kejadian itu, dengan melepaskan pakaian dalamnya, sehingga pakaian dalamnya pun ikut menghilang. Tapi berbeda kasus, saat mereka yang telah melihat dada Takamine saat telanjang, itu mempertahankan ingatan mereka. Kekuatan Takamine itu berasal, ketika kejadian waktu dia kecil, saat kelas 5 SD. Takamine yang merupakan siswa terbaik di segala bidang akademis maupun olahraga, anehnya, waktu kejadian event olahraga lari estafet pada saat itu, dia menjadi pelari nomor 2. Akibat kejadian itu, membuatnya menjadi sangat malu, tanpa disadari Takamine kecil pun mengompol di celana, tapi saat melepas celana dalamnya, seketika itu keadaan menjadi berubah. Malah Takamine yang menjadi juara 1, itu akibat dia tidak jadi memakan bento. Takamine pun menawarkan pada Shirota, karena saat dia menggunakan kekuatannya, pakaian dalamnya pun menghilang, dan harus membawa pakaian dalam cadangan untuk berganti, agar tidak ada kejadian orang lain mengintipnya. Akhirnya dia meminta Shirota untuk menjadi lemari khusus Takamine, untuk membawakan pakaian dalamnya, serta menggantinya. Tapi saat Takamine menggoda Shirota, agar dia mau menjadi lemarinya, namun sayangnya, Shirota pun menolaknya, karena menurut Shirota, kekuatan Takamine itu sangat mencurigakan. Saat Shirota mau pergi dari ruangan, tiba-tiba Takamine pun menghentikan Shirota, sehingga membuat mereka jatuh. Shirota yang agak kaget karena Takamine sedang berada di bawahnya, Shirota pun cepat mau berdiri. Tapi tangan Shirota dipegang Takamine dengan erat, dan ditempelkan ke bapau lembutnya. Akan tetapi, Takamine malah menjerit sekuat tenaga, sehingga para siswa dan guru-guru di sekolahnya pun, menghampiri mereka berdua. Para siswa sekolah pun menangkap Shirota, karena Shirota dituduh memperkosa Takamine. Shirota pun meminta Takamine, untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi Takamine malah menuduh Shirota, yang mendorongnya untuk diperkosa. Shirota pun mulai menyadari, karena dia menolak menjadi lemarinya Takamine, akhirnya dia dijebak, dan dituduh melecehkan Takamine. Akhirnya polisi pun sampai di kelas, tamatlah riwayat Shirota di sekolah itu. Namun saat Shirota mengingat-ingat kejadian tadi, bahwa Takamine bisa membatalkan kejadian yang dia inginkan. Akhirnya Shirota pun berpikiran, untuk meminta Takamine membuat kejadian ini tidak terjadi. Takamine pun berkata, itu tergantung Shirota memintanya, dan apakah dia mau bersumpah, untuk menjadi lemari Takamine. Pada akhirnya, Shirota dengan terpaksa pun mau menurut kemauan Takamine. Selepas itu selesai, diperlihatkan Shirota yang sudah berlutut di depan Takamine, dengan wajah yang murung, terlihat Shirota yang tidak senang karena kejadian tadi. Takamine pun menggoda Shirota, dan berkata pada Shirota, kenapa dia tidak senang padahal dia sudah membantunya, untuk mengembalikan kejadian saat dia ditangkap tadi. Shirota pun terlihat kesal dan mengatakan bahwa dialah penyebab kejadian yang tadi terjadi. Dengan santainya, Takamine mengingatkan Shirota kembali,
bahwa dia bisa seolah-olah tidak membantunya, pas waktu kejadian dia ditahan tadi. Dengan ancaman itu, akhirnya Shirota meminta maaf pada Takamine. Dan Takamine pun menyuruh Shirota untuk memakaikan celana dalamnya yang hilang tadi, karena dia tidak mungkin pulang tanpa memakai celana dalamnya. Shirota yang tadinya agak ragu, akhirnya, dia pun mau memakaikan celana dalamnya, karena dia sudah terlanjur berjanji pada Takamine, untuk menjadi lemarinya. Itulah akhir dari episode kali ini, tunggu episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.